Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan hikmatnya kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Salawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita ke zaman keemasan ini. Saya Faiz Hadi Anugrah dari kelas 10 IPS 1. Pada kesempatan pagi ini saya ingin menceritakan sedikit kisah mengenai tokoh ilmuwan Islam, yaitu Ibnu Sina. Siapa yang tak kenal Ibnu Sina? Seorang tokoh kedokteran modern yang selesaikan semua ilmu saat berusia 18 tahun. Beberapa bulan hidup di penjara karena kezaliman penguasa. Tak menghalangi ia untuk melahirkan ratusan jilid karya ilmiah dan risalah. Ibnu Sina bernama lengkap Abu Ali Al-Husain, Ibnu Abdillah, Ibnu Hasan, Ibnu Ali Sina, atau Barat mengenalnya dengan panggilan Avicenna. Ia menjadi ilmuwan berpengaruh di abad pertengahan. Al-Quran dan sastra ia pelajari sejak berumur 10 tahun. Pengetahuan tentang tauhid dan dasar-dasar Islam tidak lagi diragukan padanya. Hal ini menjadi kabar gembira bagi Ibnu Sina. Ia menghabiskan waktu di dalam perpustakaan untuk belajar dan mempelajari buku yang belum pernah ia temukan. Hal ini sesuai dengan keinginan orang tuanya agar Ibnu Sina tidak terjun ke dalam pekerjaan apapun selain belajar dan menuntut ilmu. Dalam biografinya, Ibnu Sina berkata, "Semua buku yang aku inginkan ada di situ. Bahkan aku menemukan banyak buku yang kebanyakan orang bahkan tak pernah mengetahui namanya. Aku sendiri pun belum pernah melihatnya, dan tidak akan pernah melihatnya lagi." Kegigihannya dalam belajar dan menggali ilmu terlihat pada usia 21 tahun. Ibnu Sina telah menghasilkan 240 tulisan yang mencakup berbagai lintas bidang keilmuan, seperti kedokteran, matematika, geometri, astronomi, fisika, musik, bahkan puisi. Lama hidup di istana dengan segala fasilitasnya membuat perkembangan keilmuan Ibnu Sina semakin melejit. Dari dalam perpustakaan, Ibnu Sina menyibukkan diri dengan menulis kitab kanun dalam ilmu kedokteran atau menulis ensiklopedia filsafatnya yang diberi nama Kitab Al-Syifa. Kini buku tersebut juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman. Kitab itu mengupas kaidah-kaidah umum ilmu kedokteran, obat-obatan, dan juga berbagai macam penyakit. Penyakit yang sekarang populer semacam kanker, tumor, diabetes, dan efek placebo, hingga bedah tumor tak luput dibahas dalam buku itu. Di lain itu, tulisan-tulisan pendukung yang berbentuk jurnal juga menyinggung dasar-dasar psikologi. Ibnu Sina telah mempelopori psikofisiologi, psikosomatik, dan neuropsikiatri. Beberapa penyakit yang dibahas dalam jurnal tersebut diantaranya halusinasi, insomnia, mania, demensia, dan vertigo. Dalam masalah energi, Ibnu Sina memberikan hasil penelitiannya akan masalah ruang hampa, cahaya, dan panas kepada khazanah keilmuan dunia. Di luar kedokteran, Ibnu Sina juga sangat berperan adil dalam penyusunan sistem filsafat Islam. Ia menerangkan dengan rapi sebuah pekerjaan besar menjawab persoalan filsafat yang tak terjawab sebelumnya. Ibnu Sina menggunakan keilmuan Islamnya untuk menuntaskan persoalan-persoalan filsafat yang dikemukakan ilmuwan barat. Dari kisah hidup Ibnu Sina tersebut, ada dua hal menarik yang bisa diambil hikmah, yaitu pentingnya membaca dan menulis. Pertama, membaca membuka cakrawala pemikiran kita sehingga membentuk pola pikir yang kritis. Membaca menjadikan manusia berintelektual tinggi. Kedua, menulis. Bisa kita lihat sekarang, karya Ibnu Sina sampai sekarang masih menjadi rujukan dalam dunia kedokteran. Meskipun sudah wafat, beliau masih banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Jadi begitu banyak pahala yang bisa kita dapatkan melalui goresan pena yang ditorehkan. Tak terkecuali ketika kita sudah berada di alam kubur sekalipun. Sekian dari kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.